TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, Assalamualaikum dan selamat sore. Berjumpa kembali kita dalam satu bingkai Markompur. Tema kita hari ini adalah Pilkada selesai, memajukan Sumatera Utara dimulai. Luar biasa, artinya kenapa? Semuanya kita harus calling down karena tak ada lagi istilah dukung-dukung. Semuanya sudah selesai. Kemarin kita boleh dukung-dukung, hari ini kita mari kepada pimpinan yang terpilih dan yang akan dilantik nanti untuk sama-sama memajukan Sumatera Utara. Tentu yang jelasnya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh seorang wanita cantik. Kalau kata orang gelatik, si burung gelatik, ambilkan kami di para-para. Udahlah wanita, seorang wanita ini cantik, elok pula dia dalam berbicara. Siapa dia? Yaitu adikku Putri Rahmadani Zen, atau lebih populernya Putri. Ketawa pula lagi. Terima kasih Bang adikku, Munir. Tentunya ada Putri Zen di sini yang menemani perbincangan sore hari ini dalam program Markompur. Kita tahu pemirsa bahwa semalam tepat pada 27 November 2024 kita sebagai masyarakat Indonesia sudah melaksanakan Pilkada serentak 2024 untuk menyuarakan dan juga memilih siapa kira-kira yang pantas menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Nah, khususnya di Sumatera Utara kita juga sudah melihat ya Bang Munir untuk quick count-nya, penghitungan cepat juga, dan sebenarnya yang menjadi problema sekarang ini pascanya ya Bang, pasca pilkada. Sudah selesai ya sistem pilkadanya, bagaimana huru-hara pilkada sudah selesai nih pemirsa, dan kita akan menantikan bagaimana pilkada selesai dan memajukan Sumut. Untuk itu kita mulai. Dan sudah hadir siapa aja nih Bang Munir hari ini? Tentu ini insan-insan yang luar biasa. Ya, benar. Ada di sini pengamat politik, juga seorang akademisi. Awak biasa manggilnya Pak Doktor. Doktor Warjio Magister. Ini MA, ini Magister Agama itu gimana? Alhamdulillah ya. Jadi kemudian ada lagi, ini anak muda yang piawen. Tapi getol kali ini ngutak-ngatik dalam arti positif ya, bukan negatif. Iya, benar. Mengamati pasar, mengamati fluktuasi kurs mata uang, mengamati perkembangan perekonomian. Siapa dia? Yaitu Abang dah kita Gunawan. Ini luar biasa. Sehat Bapak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa. Artinya kenapa semuanya kita hari ini akan berbicara bagaimana setelah pasca pemilu pilkada ini, kedepannya bagaimana? Apakah perekonomian kita stabil secara ekonomi? Benar. Apakah dengan sisa yang semalam masih berjalan lagi secara pengamatan pakar politik? Nah, jadi kadang-kadang ada riak-riak. Iya, benar. Jadi tak salah kalau awak tanyakan dulu kepada pengamat politik. Silakan. Pak Doktor. Siap. Semalam kita termasuk Pak Doktor, saya, Bang Gunawan, termasuk Putri menentukan hak pilih kita masing-masing di TPS. Ya. Memang di dalam menentukan hak pilih ini singkat. Benar. Nggak sampai 5 menit kita udah selesai. Ya. Tapi biasanya 5 tahun ke depan. Kan benar, iya benar. Tentu di dalam kapasitas ini yang menjadi pertanyaan, perhelatan katakanlah pemilunya sudah selesai atau pemilihan kepala daerah sudah selesai, tinggal kita menanti siapa yang bakal menjadi positif yang ditetapkan KPU. Apakah ini tidak ada riak-riak lagi? Kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, secara mindset masyarakat sekarang kan kadang-kadang tidak hanya sekedar udah selesai udahlah. Tapi karena dukungannya ditengoknya quick count-nya meleset, langsung dia bisa tunding menunding. Nah, ini dia, saya tanya dulu kepada Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, terutama pemirsa TVRI dan kita yang hadir. Pak Munir, terima kasih. Mbak Fitri ya, yang sama-sama tadi membuka acara kita dengan bagus. Tentu saja Mas Gunawan ya, pakar ekonomi kita. Oke, ini sebenarnya satu pembicaraan yang menarik ya, karena sehari yang lalu kita baru menyelenggarakan satu pelaksanaan praktek politik ya
Pilkada 2024 di seluruh Indonesia dan terutama bagaimana kita di Sumatera Utara. Jadi menarik tuh tadi Pak Munir tuh bertanya, bagaimana apakah masih ada geliat-geliat ya, bahkan boleh dikatakan konflik gitu ya. Karena sesungguhnya memang pilkada itu kan konflik yang diakomodasi secara hukum. Kita bisa berbeda, berpandangan karena kita pasti memiliki calon-calon yang berbeda dan itu akhirnya akan menimbulkan konflik yang diakomodasi secara undang-undang gitu. Apakah setelah acara yang kemarin ya masyarakat memberikan suara atau tidak gitu? Karena kemarin ternyata banyak juga masyarakat yang tidak memberikan suara. Kenapa? Itu tadi, sesuatu yang sudah kita rencanakan karena ada faktor lain yaitu alam tidak bisa kita prediksikan, maka ada beberapa kawasan dan kita cukup empati kepada wilayah-wilayah di Sumatera Utara yang terkena korban daripada bencana alam itu dan dampaknya juga tidak bisa memberikan suara. Kita dapatkan informasi terbaru ya dari rekan-rekan kolega kita di KPU, ada beberapa daerah yang terpaksa berdasarkan laporan dari KPPS itu harus dilaksanakan pemilihan berikutnya menggantikan susulan gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini sebenarnya pilkada kita belum selesai karena undang-undang pun sudah mengatur itu. Jadi rentang waktu antara 27 November sampai dengan 16 Desember ya, setelah itu 10 hari itu kita bisa dilaksanakan pelaksanaan pemilihan ulang bagi daerah-daerah yang mendapat laporan dan kemudian ditetapkan oleh KPU untuk melaksanakan ulang seperti itu. Jadi memang ini satu kondisi yang sebenarnya memang tidak kita harapkan, tetapi memang dalam aturan di pilkada itu dibenarkan untuk melakukan pemilihan susulan bagi daerah-daerah yang terkena bencana gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses ini KPU di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Sumatera Utara ini kan sudah koordinasi ya dengan badan pengurusan bencana daerah itu. Jadi sebenarnya itu sudah tapi ya kita memang hanya bisa merencanakan atau akhirnya keadaan seperti ini. Dan hal yang lebih penting ini sebenarnya adalah proses pemilu sebenarnya kalau dari sisi pemilihan itu hanya selesai kalau setelah penetapan siapa yang terpilih gitu kan. Karena sebelum itu penetapan oleh KPU gitu ya, dan setelah itu juga pasti juga ada proses-proses yang lain gitu kan. Bagaimana penerimaan masyarakat gitu kan. Karena dalam proses politik sebenarnya tidak cukup kita ketika setelah melakukan tadi Mas Munir tadi kan Pak Munir bilang 5 menit misalnya di TPS selesai. Enggak. Proses terpenting dari sebuah proses politik itu dalam kontestasi terutama pilkada atau pemilu itu adalah bagaimana kita masyarakat setelah diumumkan siapa yang terpilih, apakah kepala daerah di masing-masing daerah kita itu adalah mengawasi jalannya pemerintahan, karena seorang kepala daerah yang terpilih wajib dia melaksanakan visi misinya sebagaimana yang diantarkan dia ketika mendaftar di KPU. Karena kalau tidak dia bisa terkena undang-undang. Oleh karena itu kepala daerah yang terpilih itu nantinya betul-betul harus bisa melaksanakan visi misinya berdasarkan pemerintahan yang dijalankan. Kan kalau di pemerintahan daerah itu kan ada dinas-dinas nanti yang akan melaksanakan tugasnya, dan juga harus kita lihat bagaimana kepiawaian dia itu mengkonektingkan antara program yang dia sudah tetapkan itu dengan program-program nasional. Karena nggak bisa terlepas ini program-program daerah itu pembangunannya itu harus sesuai. Ini ada pakar ekonomi kita ini Mas Gunawan pasti akan melihat juga terutama dari sisi ekonomi seperti itu. Yes, nah ini sebagai pengantar dulu ya. Berarti memang ada faktor-faktor yang sebenarnya bukan direncanakan. Betul, ya Dr. Duarjo. Dan mungkin Putri mau ke Bang Gunawan Benjamin dulu sebagai pengamat ekonomi nih Bang. Bang, menurut Abang sendiri sebagai pengamat ekonomi, apakah ada evaluasi terhadap proses pilkada maupun pasca pilkada ini? Apakah ada pelajaran yang harus diambil terkait dengan meningkatnya ekonomi kita khususnya di Sumatera Utara seperti apa Bang Gunawan, silakan. Yang paling sering itu ya kalau masyarakat kita selalu nilai kalau salah satu calon terpilih terus dia berasumsi, berpendapat bahwasanya masalah ekonomi akan selesai. Nah, gitu. Itu yang salah banget gitu kan. Itu yang saya pikir tuh nggak pas lah ya. Jadi kita di sini coba untuk ngasih gambaran bahwasanya siapapun yang terpilih dia akan menghadapi pola perubahan ekonomi yang sama dengan pemerintahan sebelumnya.
dia juga akan berhadapan dengan situasi yang di luar kemampuan dia untuk mengendalikannya. Itu aja. Jadi nggak relevan kalau misalkan wah ini visi misinya begini, ya kan, membuat Sumut maju, katakan demikian gitu kan. Tapi begitu keterpilih apakah itu langsung bisa diwujudkan? Ya wallahu alam, masih ada perjalanan lagi yang perlu dihadapin gitu kan ya. Jadi itu dulu nih yang perlu dituntaskan di masyarakat kita. Jangan berpikir bahwasanya begitu pilkada selesai, pemimpinnya bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Itu nggak mungkin. Itu yang perlu dipahamin. Nah, tetapi kalau kita ngelihat berkaca kepada visi misinya gitu kan ya, yang perlu kita pahamin dulu nih visi misinya gitu kan ya. Dari awal sejak dia berdebat, seharusnya masyarakat tuh punya kemampuan untuk menganalisis sebenarnya visi misinya itu masuk akal nggak nanti kalau diimplementasikan, kan gitu. Nah sayangnya kan masyarakat kita kan juga nggak mampu untuk melakukan analisis mendalam seperti itu, kan gitu kan ya. Kadang banyak gitu kan ya bahasa-bahasa retorika yang bilang bahwasanya saya akan menekan jumlah angka kemiskinan. Semua calon kepala daerah melakukan itu. Tapi secara spesifik dia melakukan apa nggak dijelasin. Nah itu dia. Kita kan berharap gitu kan. Kalau saya secara pribadi berharap pada saat dia mengatakan itu, coba tahapan-tahapannya itu apa misalkan gitu. Oh tahapannya adalah misalkan nih, saya akan mengalokasikan sebagian anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk konstruksi, sekarang untuk menyelesaikan masalah angka kemiskinan. Oh masuk akal, ada anggarannya gitu kan. Tapi kalau misalkan seakan-akan dengan anggaran yang terbatas, dia tambah lagi dengan program dia yang baru, dan dia nggak punya cara untuk menambah anggaran itu tadi. Ya jadi nggak masuk akal kan untuk mengatasi kemiskinan itu tadi kan gitu kan ya. Nah yang seperti itu yang seharusnya bisa ditangkap oleh masyarakat. Oke, itu sebelum pilkada. Sekarang kita sudah selesai nih pilkada. Kita masuk nih ke pasca pilkada. Oke, kita tangkap dulu nih pernyataan dari Pak Warjo nih ya kan ya. Terkadang nih di masyarakat kita itu kan ya, dia berharap terlalu overestimate terhadap beberapa kebijakan yang akan diambil. Contoh nih yang sekarang kita hadapin, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan di tengah situasi di mana justru terjadi PHK massal. Oke, yang kedua ada ekspor yang mengalami tekanan seiring dengan melemahnya perekonomian negara lain gitu kan ya. Tadi saya ngobrol panjang sama Pak Warjo pada saat di ruang rias gitu kan ya. Pak itu Trump terpilih, beliau kan banyak di Amerika nih ya kan ya. Nah terus saya bilang ini dampaknya tuh besar ke ekonomi Sumatera Utara begitu kan ya. Dampaknya besar bukan hanya Sumatera Utara tapi secara nasional juga besar dampaknya kan begitu kan ya. Terus kita akan melihat nih bagaimana keberlangsungan program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah terpilih nantinya. Oke, kita lihat. Bicara gubernur berdasarkan hasil quick count ya. Saya berdasarkan hasil quick count ini Pak Bobi nih yang di atas nih sementara nih. Oke. Kalau misalkan nanti KPU menetapkan tetap beliau gitu kan ya. Nah, kita tinggal kaji. Selama ada di Medan itu banyak proyek infrastruktur yang terbangun. Oh iya, kita harus akuin itu ya. Walaupun memang ada beberapa proyek yang anggarannya di luar APBD. Betul. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau beliau nanti duduk, saya berharap bahwasanya dia bisa tetap melakukan lobby ke kementerian terkait untuk menghadirkan anggaran-anggaran yang bisa diimplementasikan di Sumatera Utara. Saya masih berharap dengan itunya gitu loh, dengan kemampuan itu. Selanjutnya nih, kalau kita bicara masalah inflasi, ya masalah pengendalian harga, ini kan yang menekan daya beli masyarakat kita belakangan ini tuh, ya kan? Harga cabai turun hari ini masih mahal sih karena banjir ya, karena cuaca buruk gitu. Tapi kemarin sebelum pilkada itu harganya 18.000, 19.000. Concern pemerintah pusat secara nasional itu menyatakan bahwasanya kita harus swasembada dan kita harus mandiri untuk kebutuhan pangan kita. Nah, saya tinggal melihat ini nantinya bagaimana langkah-langkah Pak Bobi untuk menyelesaikan masalah-masalah inflasi itu tadi, masalah deflasi yang terjadi belakangan ini. Jangan sampai begini, petani yang udah berharap banyak nih dengan terpilihnya beliau gitu kan ya, atau mungkin masyarakat pada umumnya berharap dengan pemilihan dengan kepala daerah yang baru gitu kan ya. Ini menjadi pupus harapannya dikarenakan memang jangan sampai pada saat setelah mereka tidak punya uang untuk bercocok tanam, harga pangan kembali naik. Nah, ini perlu diatasin kan begitu ya. Jadi prinsipnya sih satu ya, kalau saya berharap kepada kepala daerah yang terpilih ya, baik bupati, gubernur atau wali kota, bagaimana nantinya gubernur ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah yang di tingkat duanya. Kalau misalkan pemerintah punya program ini untuk swasembada pangan, anggaran yang dialokasikan di Pemprov itu harusnya linier dengan anggaran yang dialokasikan di pemerintah kota atau pemerintah kabupaten.
Sehingga pada saat yuk kita swasembada, bayangin kalau Pak Bob bilang yuk kita swasembada, dia kan nggak punya wilayah nih, Ya, benar. wilayahnya sumut kan ya. Tapi begitu dia turun ke bawah, wah ini masuk lagi, misalkan ada Kabupaten Langkat, ada Kabupaten Deli Serdang, ada Kabupaten Simalungun, ada Kabupaten Karo yang menjadi sumber-sumber bahan pasokan pangan gitu kan ya. Nah bagaimana dia berkoordinasi nih dengan pemerintah kabupatennya untuk biar supaya program swasembada ketahanan itu jalan. Karena Sumut pada dasarnya ya administratif kan, tidak punya wilayah. Tetapi yang punya wilayah wali kota dan bupatinya. Nah itu yang penting, yang paling penting buat saya. Sehingga balik lagi, saya tuh pinginnya setelah pilkada ini ada konsolidasi politik yang benar-benar mateng lah gitu loh. Jangan cuman ini ya, jangan cuma nanti nunjukkan egonya masing-masing, mengimplementasikan kebijakan gitu kan ya, wali kota jalan sendiri, bupati jalan sendiri, gubernurnya bingung nih mengkoordinasikan. Nah jangan sampai itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, ya jauh lah yang dari harapan kita untuk pemulihan ekonomi di Sumatera Utara. Itu sih yang pembukanya gitu loh. Ada hal yang paling miris, saya bilang. Kadang-kadang kan pimpinan kepala daerah ini adalah jabatan politis. Secara hierarki dan portofolio ada dua hal, tekanan politik, mungkin tekanan birokrasi. Kenapa? Dua penekanan ini apakah tidak bisa mempengaruhi dalam pembangunan ataupun memajukan Sumatera Utara? Kalau saya Tapi nanti Oke, dulu dijawab. kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Nah, ini Bang saudara. Gunawan. Sepertinya Kita makin kembali menarik kepada pembahasan musik. kita Ya. siang hari ini. Untuk itu pemirsa kita akan come break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Markombur. VRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai dimanapun berada, tetap bersama kami di Markombur. Tema kita pilkada selesai, memajukan Sumatera Utara dimulai. Jadi luar biasa. Tadi Bang, sempat terpotong. ada pertanyaan yang luar biasa. Kenapa saya harus bertanya begitu? Karena kenapa? Kadang-kadang ini kan nggak satu koalisi. Ya. Nah, ya bupatinya. Lalu dari sisi birokrasi dia punya pimpinan, presiden dan menteri dalam negeri. Perintah dilaksanakan. Tapi ada tekanan dari secara politis, yaitu ketua partinya nekan. Nah, kayak kita fair-fair aja ngomong, apa dia? Ini realita. Ah, ini gimana? Yang pertama, secara marginal perkembangan perekonomian ini mengganggu atau tidak? Nanti kalau masalah politisnya biar ku tanya Pak Warjio nanti. sama, saya juga ingin bertanya itu ke beliau sebenarnya. Ke beliau. Iya, tapi yang pasti yang selama ini yang pernah saya ikutin ya dari setiap pengambilan kebijakan di pemerintah daerah gitu kan ya, sering kali bentrokan gitu loh. Padahal kita punya satu isu yang sama. Dulu pernah terjadinya kenaikan laju tekanan inflasi yang tinggi ya gitu kan ya, terus dikoordinir oleh gubernur untuk mengkoordinasi yang di bawahnya gitu loh. Bagaimana caranya menekan laju tekanan inflasi. Tetapi pada saat di tahapan implementasinya ini nggak seragam gitu loh. Jadi masing-masing punya kebijakannya sendiri. Padahal kalau misalkan kita ingin berkoordinasi secara serius untuk menyelesaikan inflasi, ini dari gubernur sampai ke bawahnya itu harus sejalan. Kan gitu kan ya. Nah dampaknya pengendalian inflasi itu menjadi lebih lambat untuk diredakan, untuk ditekan gitu loh ya. Jadi misalkan nih, kalau ke depan ini kan kita kan sekarang ini kan berhadapan dengan harga kebutuhan pangan yang relatif rendah yang sehingga mencuat deflasi. Ke depan ini kan mau swasembada pangan. Katakan gitu ini. Kalau pemerintah pusat punya program bahwasanya kita harus swasembada tanaman tebu agar untuk menghasilkan gula secara mandiri. Misal begitu tuh. Nah yang punya lahan gula ini kan bupati. Ya kalau kota kan ya nggak mungkin lah ya lahannya di mana lah gitu kan ya. Bupati nih. Nah gubernur berkoordinasi sama bupati ini selalu sinkron dengan yang di pusat. Banyak cerita-cerita miring di luar itu ya, di luar konteks itu tuh yang kalau misalnya kita ketemu di warung kopi, oh iya itu lagi nggak sejalan antar kepala daerahnya karena apa? Sehingga program ini nggak jalan begitu. Nah ini ke depan kita berharap jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau saya sih berharap gitu kan, ego kita tuh bener nggak sih bahwasanya setiap kepala daerah tuh harus memaksakan saya punya wilayah, saya yang punya kekuasaan, saya yang harus punya kebijakan gitu kan. Tapi coba deh kepentingan masyarakat bersama-sama ini yang harusnya didahulukan kan gitu kan ya. Saya jadinya tuh sempat dulu pernah mencoba mengkritisi, tapi mengkritiknya itu di dalam sebuah forum tertutup gitu kan ya. Saya menanyakan
Pak, gimana kalau seandainya benturan-benturan terkait dengan investasi atau mungkin terkait dengan koordinasi ini lebih diselesaikan dengan peraturan. Begitu ya, peraturan itu ada beberapa peraturan yang berbenturan, coba dihapus aja. Wah, ini legislasinya terlalu panjang ke DPR. Yang ada yang seperti itu gitu kan. Jadi pada saat saya berhadapan dengan aturan itu, saya menjadinya hopeless kan. Oh, berarti nggak bisa dong kita berharap terlalu banyak dengan pemerintahan yang ada selama pemerintahannya nggak mampu berkoordinasi dengan baik antar pemerintah daerah yang lainnya gitu kan ya. Nah itu yang mau saya tanyakan ke Pak Warjio, sebenarnya mungkin nggak itu kan ya, bahwasanya setiap kepala daerah ini bisa berkoordinasi dengan baik tidak, atau mungkin partai politiknya itu logowo deh ya kan, beda partai politik gitu kan ya, dari satu misalkan satu Pemkab ke Pemkab yang lain beda partai politik tapi yang memang masing-masing gitu kan, terus bisa berkoordinasi dengan baik gitu. Coba Pak Warjo coba jawab itu. Karena kan memang gitu kan harus ya. bersinergi ya, Iya. dari atas sampai bawah. Kalau dari kacamata pengamat politik seperti apa Pak Dokter? Tapi ada yang luar biasa nih. Kenapa? Bang Gunawan kan narasumber, udah jadi presenter dia bilang. Saya lupa ya. Oke, silakan jawab Pak. Markombur harus kayak begitu. Iya benar. Silakan Dokter Warjio. Jadi melihat situasi dan persoalan yang tadi disampaikan, bagi kita sih melihat dasarnya itu satu ya. Pertama itu apa yang kita bicarakan sejak awal tadi itu dasarnya di satu hal. Apa itu? Demokrasi. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan partisipasi luas kepada masyarakat. Jadi kepala daerah yang terpilih nantinya itu dasarnya dipilih oleh rakyat, bukan dipilih atau oleh partai politik kan. Partai politik hanya mengajukan, gabungan partai politik secara undang-undang itu mengajukan calon-calon yang akan maju gitu. Nah, kalau kemudian kita sepakat bahwa dasarnya itu adalah demokrasi, itu artinya apa? Kepentingan masyarakat yang harus didahulukan. Itu dasar filosofisnya dulu. Dan itu harus dipahami bukan saja oleh partai-partai politik, elit dan pimpinannya, tetapi juga eksekutif dalam kaitan ini kepala daerah itu. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau juga di legislatifnya, representasi juga dari partai politik kan. Karena ini saling terkait. Misal begini, kalau secara undang-undang itu gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Betul. Gitu. Artinya apa? Dialah yang nanti mensinergikan bagaimana program-program yang di pusat itu diterjemahkan nantinya oleh kepala-kepala daerah, dalam kaitan ini adalah bupati ataupun wali-wali kota gitu ya. Yang itu harus menjadi sounding suara pusat untuk bisa menerjemahkan peraturan pembangunan di pusat itu. Karena tadi saya sampaikan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan kalau tidak ada sinergisitas dengan pembangunan yang ada di pusat. Karena itu suatu sinergi gitu. Dan itu berdampak pada si keuangan. Lalu realitasnya betul tadi sampaikan Mas Gunawan, Pak Munir dan juga Mbak Putri, ada persoalan-persoalan di daerah gitu. Umumnya pilkada itu dianggap menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah melahirkan gitu ya, raja-raja kecil di daerahnya. Bahwa dialah karena dipilih oleh masyarakat seolah-olah dia menjadi kekuatan tersendiri gitu. Itu sebenarnya harus sudah mulai disingkirkan bahwa dia dipilih itu adalah perwakilan rakyat dan ujung-ujungnya dia harus bisa merealisasikan visi misinya itu kepada masyarakat gitu. Contoh ya, ketika dia sudah terpilih itu, maka dia harus dan wajib untuk merealisasikannya itu, visi misinya itu nanti seperti apa. Ya tentu saja dia harus melihat realitas keadaan kita. Ini problem besar ini. Banyak ya ternyata justru kan problem demokrasi kita juga oleh para elit ini. Kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu diajukan di last minute. Sebulan menjelang pemilihan, gitu kan. Pertanyaan kita, bagaimana dia bisa memahami itu, terutama visi misinya itu. Kita yakin banyak di antara mereka itu visi misinya dalam tanda kutip dipersiapkan. Kalau visi misi saja dipersiapkan bukan dari dirinya, bagaimana dia bisa memahami secara detail apa yang mau dia programkan. Makanya kalau kita lihat itu di debat itu,
dia agak-agak bingung karena dia mungkin belum memahami visi misi itu. Karena apa? Orang lain yang mempersiapkan itu. Itu problem yang jarang kita soroti. Padahal itu bagian penting. Dari problem itu saja kita sudah melihat bagaimana kita nanti mempertanyakan itu. Beberapa ya dalam perspektif politik, makanya penting ya di samping ada eksekutif yang memang dia melaksanakan program dari apa yang dijanjikan oleh di dalam debat ataupun dalam pencarian atau di dalam pilkada itu sendiri dengan calon-calon yang ada, maka kita juga memerlukan legislatif. Karena apa? Fungsi legislatif itu pusat daerah sama. Satu, mempersiapkan undang-undang. Kalau di pusat itu undang-undang. Kalau di daerah itu namanya dia perda. Kalau di Aceh lain sendiri, ya kan? Ada nama tersendiri itu karena Aceh daerah yang memang khusus. Itu. Gitu. Artinya apa? Di samping mempersiapkan undang-undang, dia juga menjadi pengawas daripada eksekutif. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kepala daerah yang terpilih nantinya ini diawasi oleh legislatif. Betul nggak dia menjalankan itu? Kenapa diawasi? Karena dia memang legislatif representasinya masyarakat. Dalam kaitan ini rakyat gitu. Jadi kalau dia misalnya bekerja sama dalam tanda kutip dengan eksekutif, kepala daerah, tidak boleh. Makanya tadi Mas Gunawan, wah ini bisa jadi persoalan ini kalau misalnya urusannya hanya kepentingan partainya dan kepentingan misalnya praksinya. Benar. Ini akan menghambat pembangunan karena dia kepala daerah ketika terpilih yang dia perjuangkan adalah keseluruhan masyarakat di daerahnya, bukan berdasarkan kelompok atau dukungan partai politik itu. Malah dia harus mensinergikan pembangunan itu kepada pusat gitu. Nah oleh karena itu memang sejak jauh kita dorong ya calon-calon kepala daerah itu di samping dia memang memahami daerahnya, betul, dia juga harus punya kemampuan konektivitas dengan pusat. Iya benar. Karena apa? Nanti ada lobi anggaran, lobi kebijakan, betul, gitu kan. Dan itu enggak semua. Makanya kalau kita lihat ada daerah-daerah kenapa bisa maju, kenapa tidak? Satu faktornya ini pengaruh eksekutif atau kepala daerah itu mendapatkan akses daripada pembangunan. Tadi Mas Gunawan tadi, wah ini calon tertentu yang terpilih, saya nggak sebutkan nama lagi sekarang karena kan belum diputuskan ini. Gitu. Artinya saya hanya menggarisbawahi seorang kepala daerah harus mampu punya akses itu. Gitu. Jadi yang terselip dari yang saya sampaikan tadi ke depan, siapapun dia nantinya partai politik itu harus mempersiapkan calonnya yang betul-betul sejak awal. Jangan lagi calon itu tidak memahami visi misinya. Makanya tadi kalau ada masalah sebagian sampaikan Mas Gunawan tadi, dia malah bingung karena bisa jadi persoalan daerah ketika dia mau melaksanakan visi misinya ternyata suasananya udah berubah. Banyak faktor. Perubahan politik di pusat, perubahan politik internasional. Tadi kalau di Amerika itu kan sekarang sudah ada Donald Trump gitu. Dampaknya ke daerah seperti apa gitu. Kemudian juga perubahan iklim. Ini belum tentu visi misi yang diterapkan atau diinginkan diterapkan itu akan bisa berjalan dengan baik karena perubahan-perubahan seperti ini. Saya kira itu. Karena memang Bang, kita tahu bahwa kita memilih pemimpin ini untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan beberapa oknum saja. Seperti itu. Jadi memang itu yang harus digarisbawahi. Kenapa tuh Bang? Pejabat yang udah terpilih dan dilantik, dia menginginkan hal yang real. Tapi kadang-kadang dari belakang ada yang tekanan tadi itu ya Bang ya, adanya tekanan. Jadi repot-repot juga kan. Sebagaimana kita ketahui juga kan belakangan ini sesuai program presiden adanya makan gratis. Suka tidak suka kepala daerah kabupaten kota harus siapkan. Udah itu adanya swasembada pangan. Suka tidak suka khususnya kabupaten, saya garis di kabupaten untuk mempersiapkan itu. Jangan pula nanti ini udah dicanangkan, tahu-tahu ya kebijakan kepala daerah yang baru, sawah tadi dibikinnya pula ruko ya kan, jadi masalah jadinya kan. Benar. Tapi memang kita melihat bahkan dari
pemimpin sebelumnya banyak infrastruktur, baik dari pendidikan dan fasilitas itu juga dibangun ya Bang Gunawan. Tapi menurut kacamata Anda sendiri sebagai pengamat ekonomi melihat bahwa proses pilkada kita ini menjadi sorotan publik ya. Bahkan ini menjadi perbincangan untuk khusus Sumatera Utara sendiri. Entah mungkin karena memang prosesnya yang begitu sengit atau mungkin calonnya seperti itu. Dan menurut pendapat Anda, apakah memang bisa nih kita dari proses pilkada bahkan pasca pilkada selesai kita bisa mengundang investor untuk Sumatera Utara sendiri? Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi gini nih. Untuk mengundang investor itu bukan hanya kita ngelihat kepala daerahnya ya. Ini kadang-kadang nih yang disalah persepsikan oleh para pelaku usaha nih. Ya kan, yang pelaku usaha selalu bilang bahwasanya wah ini tergantung kepala daerahnya dalam mengundang investor. Kepala daerah mungkin bisa mempromosikan, dia bisa menjual nih. Sumatera Utara itu punya sawit yang potensial dibangun pabrik biodiesel, misalkan. Sumatera Utara itu punya kebun tebu yang juga sangat potensial untuk dikembangin karena kita masih defisit gula, misalkan begitu tuh. Atau Sumatera Utara itu punya industri-industri hilir yang mau dikembangkan, yang sehingga kalau diundang investor datang ini bisa berkembang. Oke. Mempromosikan itu boleh, tapi investor itu rasional loh orangnya loh. Rasional tuh begini, kalau saya berinvestasi di Sumatera Utara dengan uang sekian ratus miliar, dalam kurun waktu berapa lama saya bisa break even point? Nah itu dia, jadi kepala daerah ini harus mampu menjembatani nih antara kepentingan investor sama kepentingannya dia nih. Gitu kan ya, kalau dia merumuskan hanya mempromosikan, menjual bahwasanya kita punya potensi yang ada di wilayah kita, itu masih kurang kalau jualnya begitu. Tapi kalau misalkan dia menjual nih, misalkan nanti kepala daerah terpilih menjual nih, ada pabrik biodiesel, saya akan hitung nih berapa biaya bangun pabriknya, saya akan hitung nih berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin-izin segala macam, saya akan hitung nih jumlah SDM-nya tuh mencukupi atau tidak. Dia paparkan itu semua, terus dia bisa simpulkan dengan investasi sekian akan menghasilkan sekian, itu bagus. Nah ke depan tuh saya berharap itu kepala daerah itu bisa seperti itu. Jadi bukan hanya bilang bahwasanya oh kita punya lokasi objek wisata yang layak dikembangkan, tertarik, yang banyak diminati oleh warga negara Eropa, tapi kita tidak secara detail menjelaskan apa yang mau kita dorong biar supaya mereka berinvestasi di situ. Ya, jadi artinya dalam proposalnya harus jelas item per item, jangan sampai kita yang punya daerah terkecoh dan pemodalnya juga merasa dikelabikan begitu. Ini luar biasa. Oke, tentu ini luar biasa nih Pak Wadi. Sebenarnya kalau kata orang berdiri di para-para, jangan ditangkap burung gelati. Banyak yang perlu kita berbicara dan kita bicarakan lagi. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini musik. Ya ini luar biasa ini. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, tetap kami sayangi dan kami cintai. Tentu bersama kami tetap di Markombur. Tapi kita tidak berubah, pilkada selesai, memajukan Sumatera Utara dimulai. Yang menjadi pertanyaan apa, Bang ini, Munir? awak mau tanya Pak Warjio, Pak Dokter. Pak Dokter, kita ketahui apapun kebijakan daripada eksekutif adalah merupakan legalitas daripada legislatif. Baik penyusunan anggaran, karena inilah kehebatan daripada legislatif ini. Karena ada 3 fungsi utama, hak budgeter, hak legalitas, udah itu satu lagi hak pengawasan. Yang menjadi pertanyaanku, bagaimana pula seorang kepala daerah kalau anggarannya tak disetujui dan bagaimana dia mau membangun daerah itu? Nah, ini dia. Itu satu isu yang menarik ya. Saya kebetulan sebelum pilkada kemarin ini keliling ini ke berbagai daerah untuk melihat bagaimana nih dinamika masyarakat dan terutama tuntutan-tuntutan dalam tanda kutip apa yang perlu dilakukan. Salah satu daerah yang saya kunjungi itu adalah Tanjung Balai. Itu Tanjung Balai sebenarnya punya satu potensi yang besar, terutama dari sisi maritimnya. Tapi ada persoalan di situ. Sekarang ini di Tanjung Balai itu sungainya itu mengalami pendangkalan. Artinya apa? Kapal-kapal yang dari atau mau ke Malaysia itu terpaksa karena misalnya sore gitu ya seperti ini itu biasanya itu mengalami pendangkalan dan terpaksa harus
dia melakukan apa namanya bukan pelayaran, kalau melakukan bepergian ke Malaysia itu termaksa harus besok. Sementara ikan yang ada di dalam kapal itu kan nggak bisa menunggu lama itu. Betul. Jadi seharusnya dia bisa jual dengan harga tinggi waktu itu bisa berangkat, tapi terpaksa nunggu besok nggak bisa jadi dijual. Karena apa? Mereka di sana kan nggak mau itu. Terpaksa harus dijual di daerah ataupun di luar daerah. Sehingga kemudian pendapatannya itu berkurang. Jadi waktu itu saya ketemu dengan beberapa anggota legislatif daerah itu dari partai politik gitu yang memang konsentrik situ. Saya bilang ini nggak bisa hanya tanggung jawab legislatif di daerah, di DPRD, tetapi harus dibicarakan dengan legislatif pusat. Ya, karena ada kewenangan-kewenangan tertentu yang nggak bisa diselesaikan di daerah, harus koordinasi dengan legislatif pusat. Nah, oleh karena itu di samping persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi, Mas Munir tadi ya, ada kontrol pengawasan dari legislatif daerah gitu ya, budgeting, juga pembuatan perda gitu ya. Ini juga harus ada punya kemampuan sinergisitas antar legislatif DPRD, kemudian DPR RI, juga DPD ini untuk mendorong bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan di Tanjung Balai. Nah, kalau kemudian misalnya ini sungai-sungainya ini dia dalam, ini kan akan membangkitkan spirit ekonominya. Nanti muncul pabrik-pabrik atau misalnya pabrik-pabrik yang misalnya peti kemas atau bahkan juga misalnya untuk pengolahan-pengolahan tertentu yang berbasis maritim. Nah, karena kalau itu nggak dibuat, investor mana ada yang mau masuk untuk itu? Ya. Karena itu kondisi nasional sebenarnya yang harus diselesaikan. Nah, sekali lagi tentu kepala daerah yang terpilih nanti harus bisa membuat itu menjadi sebuah kesempatan peluang, didorong dan kemudian harus disupport ini oleh DPRD, bahkan harus dikoneksikan dengan DPRD pusat dan DPD gitu untuk membantu salah satunya di Tanjung Balai. Dan saya kira nanti kita juga bisa pilih itu di berbagai kabupaten lain ya di daerah, misalnya contoh misalnya di Batubara ada isu persoalan pendidikan gitu kan. Nah, ini juga harus bisa dibuat bagaimana urusannya nanti dengan pemerintah pusat gitu. Nah, oleh karena itu saya kira sekali lagi pemerintah daerah harus bisa jeli ya mengembangkan visi misinya berdasarkan apa yang jadi problem di daerahnya itu dan kemudian mencari solusi-solusinya itu dengan spirit kebersamaan untuk rakyat, bukan kebersamaan katakanlah untuk dukungan partai tertentu yang telah memilihnya. Karena kalau enggak itu enggak akan selesai. Dan akan terus menjadi permasalahan ya. Dan Sumatera Utara kan salah satu yang jadi isu penting nih secara nasional, isu stunting. Yeah. Saya katakan terutama dengan teman-teman DPRD di sana itu. Ini kan paradoks gitu. Kenapa Pak Warjo? Ini seharusnya Tanjung Balai ini kan menjadi sumber untuk bisa meningkatkan kualitas sumber perikanan itu. Dan dengan itu masyarakat katakan Tanjung Balai nggak menjadi masalah lagi persoalan stunting. Karena sumber ikan ada di sana. Yes. Tapi karena salah satu masalah yang kita sebutkan tadi itu tidak selesai, maka pemerintah daerah terutama kepala daerah yang terpilih itu harus bisa menyelesaikan dan dibantu dalam tanda kutip ya, dibantu dalam konteks legislatifnya itu mendorong agar pemerintah pusat bisa memberi perhatian lebih kepada pemerintah di Tanjung Balai itu. Benar. Jadi memang pemirsa bisa kita tangkap dari pemaparan dari Dr. Warjo bahwasanya banyak sekali problem-problem yang terjadi di pemerintahan sendiri. Lantas untuk Bang Gunawan Benjamin sebagai pengamat politik, apa sebenarnya Bang yang harus dilakukan? Ini kan kita sudah pasca pilkada gitu. Ya. Apa yang seharusnya yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat terlebih? Okay. Seperti apa Bang? Yang pertama ya tadi ya koordinasi antar setiap kepala daerah. Itu yang pertama tuh, itu yang paling penting buat saya tuh di situ. Terus keseragaman, keselarasan program antara pusat dengan daerah itu juga penting. Selanjutnya itu promosi nih. Artinya pemerintah daerah itu coba deh mempromosikan apa yang menjadi unggulan dari masing-masing daerahnya. Kalau tadi Pak Warjo bilang bahwasanya Tanjung Balai punya perikanan, begitu kan? Ayo dong, kan gitu kan ya. Kalau bisa jangan hanya bilang perikanannya doang, tapi industri hilirnya juga dibangun, pengalengannya segala macam kan begitu. Selanjutnya itu coba deh dilihat. Sebenarnya sih masalah pokok di masyarakat itu apa? Itu perlu ditangkap nih.
sekarang ini yang dikeluhkan masyarakat itu adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ya kan ya. Kalau lapangan pekerjaan ini disiasati dengan penyediaan anggaran besar dari APBN atau PBD untuk proyek-proyek tertentu itu boleh, gitu kan ya. Tapi jangan salah, kalau APBD dan PBN ini terbatas. Namun bagaimana nih upaya pemerintah daerah nih untuk mendongkrak biar supaya investor masuk ke sini, yang swastanya nih, gitu kan ya. Ya kan ditambah perlambatan ekonomi dunia, ditambah ada memburuknya konflik di Timur Tengah dan yang ada di Eropa Timur, begitu tuh. Nah, yang kayak begitu itu seharusnya sifatnya itu begini ya. Pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat, mencari tahu masalahnya di mana. Kalau selama ini yang dilakukan dengan memberikan bantuan anggaran yang diperluas untuk perlindungan sosial, oke, itu bisa mengatasi masalah kemiskinan, gitu kan ya. Yang ekstrim pun bisa ditekan, gitu loh. Masyarakat akan menyambut baik dengan program tersebut pastinya. Tapi kan kita kan ekonomi ini kan melihatnya lain kan. Yang kita pingin itu adalah masyarakat itu ekonominya tertolong bukan dikarenakan bansos, tapi karena dia bekerja, dia punya lapangan pekerjaan. Itu yang lebih penting buat kita gitu loh. Jadi pandangan ini yang seharusnya seragam. Nah, selanjutnya coba deh itu APBD dan APBN dialokasikan untuk proyek-proyek yang bisa menyelesaikan masalah dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Jadi kalau masalahnya tadi, misalkan nih, ke depan misalkan, kalau ada inflasi, harga barang naik gitu loh. Ayo dong alokasikan anggaran yang besar untuk menekan inflasi itu. Kalau misalkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ayo dong upayanya itu apa? Atau usaha apa yang bisa dilakukan agar supaya masyarakat bisa terlibat di sana sehingga misalnya punya kerjaan dan penekanan pengeluarannya itu bisa berkurang begitu ya, atau pendapatannya bisa ditambah kan begitu. Nah ini yang seharusnya itu bisa sinkron dari atas ke bawah. Potensi daerah masing-masingnya itu jangan ditonjolkan hanya sebagai keunggulan wilayahnya sendiri-sendiri, tetapi cobalah itu bisa jadikan keunggulan bersama nggak jika bersinergi dengan wilayah lainnya. Contoh nih, kalau bicara Tanjung Balai punya perikanan gitu kan ya, coba dia bicara Kabupaten Karo yang nggak punya laut gitu kan ya. Gimana biar supaya harganya disparitasnya itu nggak terlalu jauh antara Tanjung Balai dengan Kabupaten Karo. Nah itu sinergi gitu loh, itu sinergi gitu loh. Jadi kalau misalkan itu bisa tercipta ada koordinasi antar wilayah, nah Sumut maju setelah pilkada ya. Kalau dari pandangan saya optimis jadinya kan begitu kan. Walaupun nggak bisa mastiin gitu, tapi kan setidaknya saya jadi merasa optimis gitu. Ya, yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, majunya satu daerah, terutama Sumatera Utara, tidak sekedar tanggung jawab pemerintah aja, tidak juga sekedar merupakan tanggung jawab DPR aja, tapi seluruh tanggung jawab masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Mari kita bahu-membahu untuk memajukan provinsi yang kita cintai, kabupaten dan kota yang kita sayangi, merupakan cikal bakal menjadi tolak ukur bahwasannya Sumatera Utara adalah Indonesia di masa depan. Iya, merdeka ya Bang Munir. Nah, jadi kita tadi sudah banyak membahas tentang problem-problem dan solusinya seperti apa gitu. Dan untuk Dokter Warjio sendiri nih, dokter nggak terasa ternyata kita udah 1 jam kebersamaan kita nih. Mungkin closing statement ataupun pesan-pesan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat untuk memajukan Sumatera Utara seperti apa? Silakan, Dokter. Silakan. Iya, kita berharap ya siapapun nanti yang terpilih tentu harus berorientasi untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan didasarkan pada kelompok-kelompok tertentu, partai-partai politik tertentu, tapi ini harus mensejahterakan secara bersama. Yang kedua, sebenarnya kemajuannya itu bukan hanya fokus kepada daerahnya. Saya setuju sekali yang disampaikan oleh Mas Gunawan bahwa satu daerah yang maju juga seharusnya bisa menarik ini daerah-daerah yang lain. Saya kebetulan menemukan masalah juga itu di Tanjung Balai, misalnya persoalan mau membuka misalnya perusahaan hilirnya, itu ternyata ada di Asahan, gitu ya. Oleh karena itu tentu ini harus bersinergi dua daerah ini. Demikian juga dengan kabupaten kota yang lain gitu. Saya katakan misalnya, kalau kita sekarang ini mengembangkan pariwisata di Danau Toba, dampak kepada daerahnya lain yang tidak dekat dengan itu apa? Misalnya contoh, kalau dikatakan Tanjung Balai ada wisata-wisata yang baik begitu, yang bisa kemudian nanti ada pemohon ditonjolkan itu, bisa diarahkan juga kan, misalnya setelah dari Danau Toba bekerja sama dengan travel-travel
mampir itu ke sana karena sekarang sudah dikonektingkan dengan jalan tol gitu. Jadi saya kira itu potensi yang besar. Yang kedua saya kira memang sinergisitas kepala daerah yang terpilih baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan internal mereka itu juga harus dikuatkan karena mereka sebenarnya punya asosiasi nih. Asosiasi kepala daerah gitu. Saya kira ini juga bisa dikuatkan itu kepada mereka. Yang ketiga juga harus punya approach dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi ataupun di tingkat pusat. Oleh karena itu kan kita kalau di provinsi ini ada legislatif kita di DPR RI. Harus kita dorong dong untuk kemudian bisa lebih memperhatikan masyarakat di daerah. Kalau belum ada undang-undangnya yang perlu ada, harus didorong untuk diciptakan yang berpotensi ke daerah. Demikian juga dengan DPD itu. Sehingga kemudian proses pembangunan itu bisa dijalankan. Dan saya kira jangan macam-macam ya. Ini kan kalau Presiden Prabowo sudah mengingatkan ini, ya kan? Udah wanti-wanti bahwa kepala daerah apapun partai kalau kemudian bermasalah itu pasti akan berhadapan dengan dirinya dan hukum. Ini saya kira sinyal positif untuk bisa kita harapkan kepala daerah terpilih bisa berjalan dengan baik. Baik, itu tadi closing statement dari Dr. Warjo dari Bang Gunawan seperti apa? Silakan Bang. Ya singkat aja nih, bagi yang udah merasa pede menang ya karena hasil quick count, ada baginya udah mulai berpikir deh. Ya kan, ya, dipersiapkan kira-kira apa yang mau dilakukan dan pastikan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kepala daerah itu bisa diimplementasikan. Karena tantangan pembangunan ekonomi ke depan tuh nggak mudah, tantangannya makin berat dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara itu makin akan tinggi tahun 2025 mendatang. Itu aja. Iya, alhamdulillah. Yang jelasnya pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, siapapun calonnya, siapapun yang terpilih, itu sama-sama putra terbaik Sumatera Utara. Benar. Itu dia. Jadi intinya tiada kata yang paling indah, mari kita dukung dan kita berikan push yang luar biasa untuk majunya satu kabupaten, satu kota di dalam provinsi Sumatera Utara yang kita cintai bersama. Tentu waktu juga yang memisahkan kita, belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya. Dan saya Putri Zain juga berpesan kepada pemirsa dan juga seluruh masyarakat Sumatera Utara, ayo bersinergi untuk memajukan Sumatera Utara. Saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.